Baik, kita mulai bareng-bareng teman-teman sekalian. Tadi malam kita sudah bahas sampai ke saya zakaru, baru sampai ke huruf ro. Ya, maka sisa ayat 10 ya surah Al-A'la. Maka sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Kita mulai ya. Tadi malam kita sudah bahas sampai ke huruf ro. Ya, maka sekarang kita akan masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ini ya. Nah, huruf. Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira namanya huruf apa teman-teman? Nama aslinya kita harus tahu. Nama aslinya adalah huruf mim. Ya, kita izin tulis di mana di sini ya. Namanya adalah huruf mim. Nah, huruf mim. Jadi nama huruf ini adalah huruf mim. Huruf mim ini bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Nah, udah beres. Jadi teman-teman nggak sulit insya Allah. Karena apa? Karena huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Beres. Tapi salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf mim, ya, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat macam nih. Ya, perhatikan bibirnya terlalu dilipat macam nih teman-teman. Ma, mi, mu. Saya izin hilangkan dulu. Jangan sampai teman-teman sekali lagi melafalkan huruf mim bibirnya terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Tidak ya. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah dengan natural, senatural kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma, mi, mu, am, gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang baru bergabung. Kita lanjutkan kembali. Saya zakaruma. Nah, selanjutnya mimnya sudah kita bahas. Jadi insya Allah huruf mim ini huruf yang tidak sulit insya Allah ya. Nah, huruf mimnya dia berharokat baris atas. Sret. Nah, huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok di atasnya ada baris atas seperti ini. Ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat, kita tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia basicnya mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Maka huruf mimnya di sini tidak kita baca mi dengan vokal I. Kenapa? Karena mimnya tidak berharokat baris bawah. Clear ya? Lalu huruf mimnya di sini nggak kita baca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia tidak berharokat simpul angka 9 yaitu dhamma. Oke, tapi mim di sini mesti kita baca dengan vokal A. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas atau berharokat fathah. Oke, huruf berharokat fathah baris atas basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke, begitu. Ya. Nah, huruf yang berharokat fathah yang dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf apa? Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Huruf yang tipis. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah nih, ya, baik huruf apapun yang dia vokalnya adalah A ketika baris atas, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Emang kalau huruf tebal vokalnya apa, Bang? Oke, kalau dia huruf tebal, teman-teman sekalian, dia vokalnya adalah apa? Dia vokalnya adalah O. Nah, vokalnya adalah O. Kalau dia huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya so, bo, to, zo, ro, ho, ko, ran, yang lainnya. Ketika fathah dia vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, berarti huruf mim ini dia kan bukan dibaca mo, tapi ma. Vokalnya adalah A, berarti dia adalah huruf tipis. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, oke, baik. Teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang ya, berarti dia huruf yang tipis, huruf mim ya. Nah sekarang, bagaimana cara menyempurnakan huruf tipis yang dia berharokat fathah?
Atau bagaimana caranya kita bisa menyempurnakan harokat fathah yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis? Nah, caranya gimana? Dengan cara BM, SS. Ya, kita tulis ya, BM, SS. Saya izin tulis teman-teman sekalian, sebentar ya. BM, Masya Allah, bentar ya. BM, SS. Oke, apa itu BMSS? Ya, gitu. BM artinya buka mulut. Ya, gitu. SS artinya sambil senyum. Kenapa huruf tipis yang berharokat fathah kita upayakan dengan buka mulut sambil senyum? Ya, oke, begini. Jadi teman-teman sekalian, huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat fathah, kita mulai dari fathahnya dulu, buka mulutnya dulu. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas, mau dia vokal A tipis, mau dia vokal O tebal, huruf berharokat fathah itu dilafalkan harus membuka mulut. Sempurnanya harokat fathah itu dengan cara membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi fham. Nah, jadi buka mulutnya. Tidak boleh cuman mingkem-mingkem saja, tidak boleh monyong-monyong. Contoh, ya perhatikan vokal A-nya dan vokal O-nya di sini saya akan contohkan. Saya akan izin zoom. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya dia dibuka, bukan monyong, bukan mingkem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi vokal A dan vokal O-nya itu ya, dia tidak monyong, tidak mingkem, tapi buka mulut saja, karena sempurna harokat fathah itu dengan cara membuka mulut. Oke, clear ya, jelas ya. Baik. Nah, ya kita lanjutkan kembali. Lalu kenapa di sini buka mulutnya sambil senyum? Karena sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis huruf tipisnya, menjaga kadar huruf tipis dari harokat fathahnya. Oh, kenapa huruf tipis dilafalkan sambil senyum? Oke, perhatikan. Di sini hurufnya huruf mim ya. Hurufnya huruf mim. Kalau kita melafalkan huruf tipis yang berharokat fathah hanya buka mulut, maka bunyinya seperti ini. Langsung saja kita praktekkan. Ma. Ya, itu kalau hanya buka mulut saja. Ma. Sekarang kita coba lafalkan buka mulut tapi sambil senyum. Yang asalnya ma menjadi ma. Kalau tanpa senyum, ma. Kalau sambil senyum, ma. Mana kira-kira pelafalan yang lebih tipis teman-teman rasakan? Yang tanpa senyum atau dengan senyum? Yang tanpa senyum atau dengan senyum? Yang tanpa senyum, ma, atau yang dengan senyum? Ma. Senyum. Kenapa bisa? Nah, ya perhatikan baik-baik. Jadi, kenapa kita analogikan sambil senyum? Dan kenapa terdengarnya beda ketika dia dilafalkan hanya buka mulut tanpa senyum dengan buka mulut sambil senyum? Karena ketika kita tersenyum, sifat pada huruf tipis itu lebih tertunaikan. Ada dua sifat pada huruf tipis yang harus kita tunaikan. Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Istifal artinya pangkal lidah kita tidak terangkat, alias relax, ya. Alias relax atau santai. Jadi kalau kita ibaratkan, perhatikan teman-teman sekalian, kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah, ini adalah tengah lidah, ini adalah pangkal lidah. Nah, huruf-huruf tipis, pangkal lidahnya terhampar seperti ini, santai, relax. Tapi kalau dia huruf tebal, dia akan menegang ke atas. Wah, begini, pangkal lidahnya naik. Kalau dia huruf tebal. Nah, oke, tapi dia huruf tipis, berarti pangkal lidahnya turun. Ya, salam dari Malaysia. Selamat bergabung sahabat-sahabat dari Malaysia. Barakallahu fikum. Terhampar. Tuh sifat yang pertama yang terdapat pada huruf tipis. Lalu sifat yang kedua yang terdapat pada huruf tipis, nama sifatnya adalah infitah. Apa itu infitah?
Infitah itu maksudnya adalah aula mulut kita terbuka. Terbuka. Aula mulut kita terbuka, tidak menutup. Terbuka. Jadi antara jarak si lidah dengan langit-langit itu dia nggak ada lidah yang naik. Tapi lidahnya dominan terhampar. Sehingga ada rongga mulut, aula mulut yang terbuka di sana. Sehingga huruf tipis ada dua sifat. Pangkal lidahnya terhampar, aula mulutnya terbuka. Gitu. Nah, biasanya dua sifat tadi lebih tertunaikan jika apa? Jika kita membacanya dengan senyum. Gitu. Makanya tadi beda pelafalannya antara ma, perhatikan lagi, antara tanpa hanya buka mulut saja, ma, dengan kita senyumkan. Ma, beda atau sama? Teman-teman sendiri yang bisa merasakan. Gitu. Paham sampai sini? Baik. Sebelumnya, kalau teman-teman ngerasa live ini ada manfaat, jangan lupa diklik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ini. Buat teman-teman yang belum follow, silakan di follow dulu biar dapetin notifikasi setiap kita live otomatis dari TikTok. Ya. Kalau teman-teman nanti pengen ikut dapat rekaman live kita secara rutin, tonton sampai akhir. Kita punya komunitas Majelis Bedah Tajwid secara free. Syaratnya satu, asal sabar. Sudah ada 11.000 berjalan ke 12.000 member. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, nah jadi buka mulut sambil senyum teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, ma. Jadi bukan ma, tapi ma. Ya, oke. Kita, kenapa nih? Oke, maaf ya, Ustadz. Oke, kita lanjutkan. Wa iyyakum bil khair. Ya, ini nggak nyala. Maaf ya, nge-lag nih ininya sebentar. Oke, sebentar ya. HP kita nge-lag teman-teman, sebentar ya. Tuh, nggak jalan ya. Kalau saya ganti nggak jalan ya, nge-lag. Oke, sebentar ya. Kita atur dulu. Jadi seperti itu. Ya. Oh, sebentar. Bentar teman-teman ya, saya izin ini. Bentar ya, kita kondisikan dulu. Mohon maaf nih. Bismillah, Insya Allah. Ada gangguan sedikit. Ya, baik, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Sip, Alhamdulillah. Cuma situ. Oke, baik. Sudah ya, huruf mim sudah, Insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Huruf, Masya Allah. Ya, nih. Huruf yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya huruf apa? Kita kenalan seperti biasa dengan nama-nama huruf. Ini nama asli hurufnya adalah huruf nun. Ya, jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini huruf na. Oh, nggak ada huruf na. Ini namanya huruf nun. Ya, oke. Nama aslinya nun. Sekali lagi jangan sampai ada yang bilang ini adalah huruf na. Gitu. Oke. Nah, huruf nun sama, huruf nun juga sama. Gampang. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Ya udah, lafalkan saja huruf n. Ya, jadi ngaji itu gampang. Hampir beberapa dominan huruf hijaiyah itu sama pelafalannya dengan abjad alfabet, tapi tidak semua. Gitu. Ya. Nah, huruf nun ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf n pada abjad alfabet. Ya. Ya. Huruf n pada abjad alfabet. Ya. Nanas, nenek, nunu, nana, gitu. Ya, udah, lafalkan saja huruf nun, lafalkan saja huruf n. Ya, oke, sip. Nah, tapi nunnya di sini kita lihat di atasnya ada tanda petik. Nah, oke, ada tanda petik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya tanda sukun. Ya, namanya tanda sukun. Sering teman-teman sebut dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, oke, boleh. Nah, gitu ya. Tapi arti sukun itu apa, Bang? Arti sukun itu artinya adalah Masya Allah. Artinya adalah Masya Allah. Artinya adalah diam. Ya, jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, dia itu diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Kalau dia berharokat, bergerak rahangnya. Contoh, misalnya kita melafalkan huruf n. Ya, kita melafalkan huruf nun, tapi berharokat.
maka akan keluar bunyi vokal a, i, u kan. Nah, ketika kita melafalkan bunyi vokal a, i, u, rahang kita pasti bergerak. Perhatikan. Perhatikan rahang saya. Na, ni, nu. Nah, bergerak ya rahangnya ya. Nah, itu yang disebut dengan harokat, bergerak rahangnya. Tapi kalau ketika nun dalam kondisi sukun, maka dia tidak bergerak rahangnya. An, man, an. Yang bergerak cuman makhrajnya saja huruf nun, lidahnya saja. An. Tapi rahangnya tidak bergerak. Nah, diam. Nah, itulah sukun maksudnya. Huruf-huruf yang dalam kondisi sukun itu diam rahangnya. Ya. Aku lagi kerja dapur sambil ngaji, Masya Allah. Semoga masakan di dapurnya makin enak karena wasilah Quran. Ya, baik. Belum kita lanjutkan? Sebentar ya teman-teman ya. Baik. Oke, ya. Silakan buat teman-teman yang ingin bergerak bersama, menyebarkan konten-konten ngaji, mensyiarkan konten-konten ngaji, konten-konten baca Quran, konten-konten tilawah, konten-konten tausiah, ya. Yakinlah teman-teman, ya. Coba jujur siapa yang belum? Di antara 1.200 orang yang sudah memandang, lihat di pojok kanan bawah, hanya 10%-nya saja yang sudah share. Tandanya apa? Tandanya orang-orang yang share konten-konten ngaji itu mahal. Pilihan. Ada yang mengambil, ada yang tidak. Teman-teman yang ngambil, semoga jadi pahala jariah. Karena apa? Karena teman-teman berarti care sama umat. Mau nge-share. Mau biar teman-teman yang lain dapat kalau bahwasanya di TikTok itu banyak konten-konten baik. Iya. Yakin nggak mahal? Orang-orang yang share itu mahal. Nggak semua. Ya. Itu baik di share ke statusnya, baik di share ke grupnya, baik di share ke setiap orangnya. Nah, gitu. Ya, lanjut lagi teman-teman. Oke, jadi di sini huruf nunnya dibaca dalam kondisi sukun, berarti dibaca man. Basicnya begitu ya. Ma ditambah an, jadinya man gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Saya dzakkaru man. Nah, man. Jelas? Jelas? Nah, sekarang teman-teman sekalian. Nun sukun di sini man. Nun sukun di sini ya. Apakah dia tetap dibaca jelas? Man ya. Nah, oke, ya. Apakah nun sukun di sini tetap kita baca jelas? Man ya. Apakah iya? Ternyata tidak. Nun sukun di sini tidak kita baca jelas. Kenapa? Karena dia bertemu dengan apa? Ada nun sukun di sini bertemu dengan huruf ya. Nah, emang kenapa? Bukankah tadi di awal kita sudah jelaskan nun sukun itu dibacanya an, man. Iya, itu yang basicnya. Tapi ketika bunyi an ini, nun sukun berjumpa dengan huruf-huruf tertentu, maka ada aturan main. Harus dilihat dulu hurufnya apa. Ya. Oke, nah kita lihat ya di sini ya, saya izin tulis dulu. Ada hukum tajwid, ada ahkamu tajwid di sini. Nama hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, ya, apa itu idgham bi gunnah? Oke, sip, kita akan bahas teman-teman sekalian. Perhatikan ya. Oke. Nah, di dalam bahasan hukum tajwid ada namanya bab yang namanya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu nun mati. Tanwin itu an, in, un, fathah tain, dhammah tain, kasroh tain. Nah, itu namanya tanwin. Nah, berarti ini akan membahas terkait dengan nun mati dan an, in, un gitu. Ya, makanya mereka akan selalu ada di hukum tajwid ini, mereka yang akan menjadi faktor penentu teman-teman sekalian. Ya, karena membahas nun sukun dan tanwin. Oke. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama, ada 4 hukum tajwid. Yang pertama adalah idhar. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah yang idgham. Ini yang kita cari. Oke? Sip. Kita cari ya. Idgham. Nah, ini ya.
Idgham itu ada dua, nanti dipecah menjadi dua bagian, ya. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah. Nah, huruf-huruf idgham itu kita cek dulu ada 6. Ada 6. Apa saja? Ada huruf ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Biasa kita singkat dengan yarmaluna. Ya, yarmaluna. Oke? Sip. Nah, nanti dari 6 huruf ini, huruf-huruf idgham, karena idgham itu ada 2 kelompok, nanti dipecah. Ada huruf-huruf yang masuk ke idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Ya, ada yang masuk ke idgham bi gunnah. Kenapa nge-lag begini HP-nya? Ya. Sebentar ya. Oke, nge-lag. Oke, ya, jelas ya? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke. Nah, sekarang yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah idgham bi gunnah. Oke, idgham bi gunnah itu nanti ada 4 huruf. Ya, idgham bi gunnah itu ada 4 huruf, yaitu ya, mim, waw, dan nun. Ya, oke. Nah, sisanya ya ada 2 huruf lagi masuk ke idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan huruf ro masuk ke idgham bi ghairi gunnah atau sering kita sebut dengan idgham bila gunnah. Ya. Nah, gitu, oke. Sip. Nah, sekarang nanti kalau kita pengen detail lagi, idgham bi gunnah itu dari 4 huruf ini dipecah menjadi 2 kelompok lagi. Ya. Yaitu ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Idgham bi gunnah yang kamil hurufnya adalah nun dan mim. Kamil itu artinya sempurna. Lalu nanti ada idgham bi gunnah yang naqis, yaitu tidak sempurna. Hurufnya adalah waw dan huruf ya, teman-teman sekalian. Oke. Sampai sini dulu paham? Baru kita masuk ke idgham bi gunnahnya. Kita masuk ke idgham bi gunnahnya. Ya. Oke, bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, bismillah. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada nun sukun ketemu ya, idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Kita geser. Oke, mana nih? Nah, ya, idgham bi gunnah. Oke, sebentar, saya izin hapus dulu pembahasan yang lalu-lalu ya. Oke, sebentar, sip. Nah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah secara keadaan itu seperti apa? Saya izin zoom, ya. Idgham bi gunnah itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin in un berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ada huruf ya, ada huruf mim, ada huruf waw, ada huruf nun. Ya, biasa kita singkat dengan yanmu atau yauman, kita singkat. Ya. Oke, jadi kalau nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf yauman atau yanmu, ya, mim, nun, waw, maka dia dibaca hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Oke, idgham bi gunnah. Ya. Nah, sekarang ya. Kita cek dulu. Maaf, cara baca dulu deh. Cara bacanya gimana idgham bi gunnah itu? Nah, secara tekstual idgham bi gunnah itu dibaca dengan cara dibaca meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam apa? Ke dalam huruf-huruf tersebut tuh yang 4 nih, disertai dengan dengung yang ditahan selama 2 harokat. Ya. Oke. Nah, jadi bunyi nunnya atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Oke, dimasukkan, dileburkan. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh dulu. Betul nggak tadi dalam ayat yang kita baca? Ya, mana? Nah, ini betul nggak ini idgham bi gunnah? Kita lihatkan baik-baik keadaan atau kondisinya. Di sini ada nun sukun, nun mati berjumpa dengan huruf ya. Ingat-ingat ya, nun mati, nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita cek dalam rumus ada atau tidak. Coba di sini ada nun sukun atau tidak? Di sini di bagian atas nun sukun ada nggak? Nun mati ada, mana? Kita tandain nih nun mati. Oke, kita tandain nih nun mati nih. Oke, nun mati ya. Oke, sip, nun mati. Bertemu dengan huruf apa tadi? Bertemu dengan huruf ya. Cek lagi di sini ada huruf ya nggak? Ada, mana huruf ya? Ini huruf ya. Oke, sip. Berarti nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Ya, berarti betul, yang tadi dalam ayat ini adalah idgham bi gunnah. Sekarang, tadi gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah idgham. Idgham itu artinya meleburkan.
Idgham artinya meleburkan. Ya, atau memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan bunyi en. Memasukkan bunyi en atau meleburkan bunyi en. Memasukkan kemana? Dimasukkan ke huruf ya-nya. Jadi bunyi en-nya ini udah nggak jelas lagi, tapi karena sudah dileburkan ke bunyi ai. Sudah dimasukkan ke bunyi ai. Ya. Oke, maka ketika kita baca di sini dalam ayat, dia nggak lagi kita baca, Masya Allah. Dia nggak lagi kita baca man ya. Man ya, tapi bunyi en-nya sudah diidghamkan ke huruf ya. Mai, jadi nggak ada lagi en-nya, langsung ke ai-nya. Lebur. Mai ya. Nah, begitu. Ada nggak? Masih kedengeran nggak bunyi en-nya? Masih kedengeran nggak? Mai, kedengeran nggak? Nggak kan? Nggak kedengeran kan? Kenapa? Karena nun sukunnya sudah dileburkan ke sini. Gitu. Paham? Jelas? Oke. Nah, ingat, banyak orang melafalkan idgham bigunnah itu cuman fokus di idgham, bigunnahnya nggak disempurnakan. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Perhatikan ya, banyak orang melafalkan idgham bigunnah itu hanya idgham saja. Sayadzakkaru may yakhsha. Itu kalau begitu bacanya itu bukan idgham bigunnah yang sempurna. Kenapa? Karena teman-teman di situ baru menuntaskan menunaikan idghamnya. Bigunnahnya belum. Oke. Teman-teman hanya baru menuntaskan idghamnya saja. Sayadzakkaru may yakhsha. Itu baru idgham, bigunnahnya belum. Bigunnahnya belum. Sekarang kita kenalan sama bigunnahnya biar kita melafalkan idgham bigunnahnya, bukan hanya idgham, tapi bigunnahnya teman-teman juga lafalkan. Oke, apa itu bigunnah? Nah, ya, baik. Bigunnah itu apa? Oke, kita bahas nih ya. Bismillah. Saya izin agak zoom. Nah, bi artinya apa bi? Masya Allah. Bi artinya apa bi? Bi itu artinya adalah dengan. Gunnah apa gunnah? Gunnah itu artinya adalah dengung. Nah, ya, dengan lagi. Dengung. Oke, berarti tadi idgham artinya meleburkan atau memasukkan bunyi n ke huruf ya, bigunnah dengan disertai dengan dengung. Ya. Jadi bukan cuma asal masuk saja, tapi harus disertai dengan dengung. Maksudnya gimana? Nah, taunya dia dimasukkan dengan dengung, taunya dia harus bigunnah gimana? Ada 2 indikator setidaknya biar teman-teman tahu apakah bacaan teman-teman idgham bigunnahnya ada dengung atau tidak. Apa itu? Yang pertama, dengung itu suaranya harus masuk ke rongga hidung, al-khayshum. Ya. Oke, yang kedua, selain dia kalau dengung itu harus masuk ke rongga hidung, dia akan menghasilkan suara yang sengau. Suara yang sengau. Ya. Contohnya bagaimana? Dari bunyi en kita masukkan ke huruf ya. Harus dengan dengung. Nih, ya perhatikan. Sayadzakkaru may ya. Kalau yang ini nih, perhatikan. Ya, bacaan pertama itu salah. Bacaan kedua itu yang lebih tepat. Perhatikan. Teman-teman nggak bedanya? Yang pertama, sayadzakkaru may yakhsha. May yakhsha. Kalau kedengeran, kalau selewat itu sudah bagus. May ya. Kayak yang udah bagus padahal dia belum sempurna. Kenapa? Karena dia tidak dengung. Kalau yang kedua, ini lebih tepat. Perhatikan. Sayadzakkaru may yakhsha. May ya. Hah? Kayaknya kok kayak nggak ada bedanya. Oke, sekarang kita akan buktikan apa bedanya. Kalau yang pertama, pada bagian may ya, kita cek apakah dia tidak dengungnya atau tidak di mana. Buka tutup hidungnya. Buka tutup hidung kita. Perhatikan. Suara saya masih kedengeran jelas nggak teman-teman? Buka tutup hidung kita. Ya. Ini soalnya di pinggir mic-nya. Kedengeran nggak? Suara saya masih kedengeran nggak? Masih aman nggak? Cek. Jelas ya? Oke. Nah, nih. Contoh idgham bigunnah yang tidak bigunnah. Idgham bigunnah yang tidak bigunnah. Saya buka kacamata dulu sebentar. Ya. Sayadzakkaru may. Tesnya dari hidung. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan. Dengung itu masuk ke dalam rongga hidung suaranya. Suaranya sengau. Maka pengen ngetes apakah dia dengung atau tidak.
Teman-teman ketika lebur, tahan leburannya itu, lalu buka tutup hidung teman-teman. Saya zakarumai. Kalau suaranya tidak berubah, maka itu keliru. Kenapa? Berarti nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Harusnya bagaimana? Ketika lebur, sengau dia. Dan suaranya ketika kita buka tutup hidung berubah dia. Saya zakaru may yakhsha. Saya zakaru may yakhsha. Nah, itu baru idgham bigunnah. Cung yang baru tahu boleh komen. Wah bang, saya baru tahu ternyata idgham bigunnah begitu. Nah gitu. Ayo. Ustadz, tapi suka ada ustazah yang bacanya yang nggak dilebur, itu gimana Tat? Harus ngikutin yang mana? Nggak dibaca dilebur. Siapa? Saya nggak tahu tuh. Setahu saya idgham bigunnah, idgham dari segi bahasa juga dia memasukkan, meleburkan. Kalau idgham tidak diidghamkan ya berarti bukan idgham gitu. Ya. Faham? Baik. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Oke, nah jadi dileburkan dengan bukan dengan dengki, dengan dengung ya. Oke, dengan dengung. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kalau teman-teman ngerasa live ini ada manfaat, di pojok kiri atas ada tulisan tombol ikuti, diklik warna merah sampai tombol ikutinya hilang ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi setelah kita sudah diidghamkan, dia dilafalkan dengan meleburkan dengan dengung. Nah, bukan hanya dengung. Kalau teman-teman mendapati ada hukum tajwid yang ada dengungnya, dia harus ditahan dulu dengungannya selama 2 hari teman-teman. Tahan 2 harokat. Kadarnya kadar gunnah ya. Kadarnya kadar gunnah. Tahan dengan 2 harokat kadar gunnah. Ya. Saya zakaru mayya. Nah, 2 harokat tahan. Ya, perhatikan. Perhatikan. Saya izin tampilkan di atas deh ya. Nih. Oke, saya izin tampilkan di atas. Perhatikan. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ya. Saya izin tampilkan di atas ya. Nah, perhatikan. Ketika masuk ke man, ke huruf ya-nya, kita idghamkan bunyi n-nya dan kita masukkan ke huruf ya, mai, lalu dilengkapi dengan hidung, suara hidung. Mai, sengau dia, lalu ditahan 2 harokat. Saya zakaru may yakhsha. 2 harokat. 2 harokat. Saya zakaru may yakhsha. Saya zakaru may yakhsha. Paham gak sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Oke. Ya, jadi ketika kita melafalkan idgham bigunnah, lihat perhatikan lagi yang warna pink di sini, saya ulang lagi, ulang-ulang izin. Betul ini yang saya tunjuk ya bagian ini ya. Nih, jadi nun sukunnya kita masukkan ke huruf ya dengan idgham, dimasukkan. Mai, setelah dimasukkan, didengungkan, suaranya harus masuk ke rongga hidung. Mai. Ya, sekali lagi, ya, sekali lagi. Ya. Dimasukkan dengan dengung. Mai, lalu ditahan 2 harokat. Maiya, 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 dan jangan lupa masuk ke rongga hidung. Paham sampai sini? Allahu Akbar. Yang baik semua dari Allah, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Sip, ya, beres ya. Udah ya. Oke, teman-teman, mau nggak kita bahas? Tadi kita bahas di sini idgham bigunnah itu ada 2. Iya nggak? Ingat nggak? Ada idgham bigunnah yang kamil, ada idgham bigunnah yang nakis, ada idgham bigunnah yang sempurna, ada idgham bigunnah yang nakis tidak sempurna. Kalau idgham bigunnah kamil itu hurufnya nun dan mim, kalau idgham bigunnah nakis hurufnya huruf waw dan ya. Mau kita bahas atau tidak? Coba kita lihat polling dari teman-teman. Mau kita bahas atau tidak? Paham? Mau? Bunda Ida Budiman mau dibahas, Ibu Ur mau dibahas, Bunda Iril mau dibahas, Bunda Atikah, Kak Angga, Bunda Nur Laila mau. Oke, baik. Kalau begitu kita bahas insya Allah ya. Nah, jadi begini ya. Idgham bigunnah, basic idgham bigunnah sudah kita kenali ya. Sudah kita kenali ya. Nah, jadi idgham bigunnah itu dia hurufnya dimasukkan dengan gunnah, dengan dengung.
Nah, nanti bigunah itu dibagi lagi menjadi dua. Ada idgham bigunah yang kamil, ada idgham bigunah yang nakis. Kamil adalah hurufnya nun dan mim. Kenapa disebut dengan kamil? Karena dia sempurna. Apa yang sempurna? Dengungnya. Kadar dengungnya sempurna. Hah? Kadar dengungnya sempurna? Iya. Dengungnya dileburkan dengan kadar yang sempurna. Maksudnya gimana bang? Contoh ya. Kita contohkan ya nih. Contohnya nih ya. Idgham bigunah yang kamil itu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf mim dan nun. Ya, huruf mim dan nun. Ya, sekali lagi. Idgham bigunah yang kamil yang dengungannya sempurna adalah ketika nun sukun berjumpa dengan huruf mim dan nun. Dileburkan dengan sempurna. Nah, contohnya begini. Contohnya misalnya kita contoh di sini ya. Contohnya kalimatnya ini ya. Perhatikan. Nih, misalnya ini ya. Perhatikan ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Nah, di sini ada nafsun berjumpa dengan ma. Ini idgham bigunah. Idgham bigunahnya kamil. Idgham bigunahnya kamil. Sempurna. Kenapa? Karena hurufnya mim. Taunya dia sempurna dibuktikan dari apa? Nah, dibuktikan dari dibuktikan dari apa nih? Dibuktikan dari apa? Dhammatain ketemu mim ini idgham bigunahnya sempurna. Cara ngeceknya sama. Kembali kita akan buka tutup hidung kita. Kalau dia idgham bigunahnya kamil, sempurna, ketika kita buka tutup hidung, dia akan hilang suaranya. Contoh, nafsum ma nafsum ma. Dia akan sempurna. Ya. Hidung ketika dibuka tutup hidung nggak ada lagi suara dengung yang mengalir karena sempurna masuk ke dalam rongga hidung. Ya. Jelas? Ya. Jelas teman-teman sekalian? Nah, sekarang Ustadz ini belajar dari awal di mana ya? Maksudnya gimana? Jam segini udah saatnya jalan kerja. Dari awal di mana? Maksudnya gimana nih, pertanyaannya nggak jelas. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang misalnya jelas ya. Nah, kalau misalnya ketemu sama huruf nun. Ya, misalnya nih, kita ambil dari kalimat yang ini. Perhatikan, ya. Nah, perhatikan. Perhatikan di atas. Fi jidiha hablum mim masad. Di sini ada dua idgham bigunah. Yang pertama hablun berjumpa dengan mi, hablum itu idgham bigunah kamil. Karena ada dhammah tain berjumpa dengan huruf mim. Lalu di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf mim, ini juga idgham bigunah kamil. Ya. Oke. Nah, ini dua-duanya kalau kita tutup hidungnya ya hilang suaranya. Fi jidiha hablum mim masad. Atau kita contohkan misalnya ke huruf nun. Nih, ke huruf nun. Perhatikan, contoh huruf nun. Perhatikan ya nih. Oke, perhatikan di atas nih. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Nah, di sini ada fathah tain man berjumpa dengan nun. Ini idgham bigunah tapi idgham bigunahnya kamil. Karena idgham bigunah kamil itu apa? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan mim dan nun. Sempurna. Kita cek apakah betul di sini nun itu sempurna ketika dileburkan. Oke, kalau dia suaranya hilang itulah kamil. Ya. Kita cek lagi dengan buka tutup hidung. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Hilang nggak? Hilang nggak? Hilang nggak suaranya? Idza kunna 'idhaman nakhirah. Allahu akbar. Hilang. Itu yang dimaksud dengan idgham bigunah kamil. Ketika kita buka tutup hidungnya, karena saking kuatnya dia, ketika kita mampetin hidung kita, suaranya hilang karena kuat, dia dominan, suaranya betul-betul di hidung. Tapi kalau misalnya idgham bigunahnya hurufnya bukan nun dan mim alias waw dan ya, dia nakis. Dia tidak sempurna.
Mau kita buktikan nggak? Mau kita buktikan? Baik, ya. Kalau yang nakis gimana? Oke, kita buktikan ya. Kalau yang nakis begini, ya. Kalau yang nakis contohnya ini nih. Nah, kalau yang nakis ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu. Nah, ya, perhatikan baik-baik ya. Nih ya, mohon dibantu ya. Perhatikan ya. Nih ya. Nih. Ketika nun sukun atau tanwin bertemunya bukan dengan mim dan nun tapi ya dan wawu, ini idgham bigunanya nakis. Bagaimana cara membuktikannya? Oke, perhatikan. Kita membuktikan dari kalimat yang ini ya, yang atas ya, yang ini ya. Nih. Perhatikan di sini kalimatnya. Perhatikan, saya mungkin tampilkan seperti ini lagi. Nah, perhatikan ya. Perhatikan kalimat di atas. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Dari sini ya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Nah, perhatikan bagian yang bertanda garis warna merah di bawah. Ini adalah idgham bigunah. Ada dhammah tain pada hun berjumpa dengan huruf ya. Ini idgham bigunah, tapi dia nakis. Ya, dengungannya tidak sempurna. Cara ngetesnya gimana? Sama. Dengan cara ketika dileburkan, kita buka tutup hidung kita. Kalau suaranya dia hilang, maka itu dia kamil, sempurna. Kalau nakis ketika dibuka tutup hidungnya, dia nggak hilang, tapi dia hanya berubah saja. Hanya berubah saja. Contoh, perhatikan ya. Perhatikan di bagian hui-nya. Oke? Wujuhu. Suaranya masih jalan nggak? Wujuhu yauma idzin. Bedakan dengan ini. Ada kasrotain berjumpa dengan huruf mim. Ini dia idgham bigunah tapi kuat. Dia ketika dibuka tutup hidung akan hilang. Bedakan ya, kita tes yang ini idgham bigunah kamil, nakis tidak sempurna. Yang ini idgham bigunah yang kamil. Ya, yang kuat, dia hilang suaranya. Yang ini berubah suaranya. Perhatikan. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ya, gitu. Pak Ustadz, kalau yang dimaksud lafaz majarihah itu bagaimana? Itu beda bahasan. Namanya itu imalah, beda bahasan. Ya, kita nggak bahas itu dulu ya. Paham sampai sini teman-teman? Jelas? Jelas nggak? Bisa dibedakan? Ya, jelas? 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 Jelas. Wujuhu yawma idzin musfirah. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Ya. Oke. Kalau teman-teman ngerasa ya konten-konten ngaji seperti ini, konten-konten tilawah, konten-konten tausiah itu punya harus banyak orang yang tahu, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng, sehingga TikTok tuh dihasilnya konten-konten macam ini. Misalnya teman-teman rasa perlu, bantu share, bantu tap-tap layarnya. Jangan sampai di antara 1.600 orang teman-teman tidak menjadi bagian di pojok kanan bawah. Lihat berapa banyak yang sudah share. Jangan sampai teman-teman sudah di antara 1.600 orang tidak mencatatkan akunnya sudah share. Tapi nggak masalah, cuman ini yang berpeluang mendapatkan pahala jariah karena dia berusaha untuk menciarkan. Allah Akbar. Lanjut ya. Oke. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oke. Sip, kita lanjutkan berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, kembali lagi ke dalam bahasan. Nun sukun di sini maya idgham bigunanya kamil atau nakis? Coba ya, kita praktekkan langsung analisis. Maya ini idgham bigunanya kamil atau nakis? Coba. Coba teman-teman sekalian, ada yang tahu? Idgham bigunanya apa di sini? Idgham bigunanya nakis. Iya, betul. Ya. Nah, nakis. Saya izin tulis ya. Nakis. Jadi dia tidak sempurna karena bertemunya dengan huruf ya. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Bisa difahami teman-teman sekalian? Sip. Kita udah berapa menit nih? Oke, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan. Sip. Lanjut. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Kita baca bareng-bareng. Saya tunjukin ya. Oke, perhatikan. Baca ya.
man yakhsha. Lagi. Sayadzakkaru man yakhsha. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali ke dalam bahasan kita. Ya, sekarang kita masuk ke huruf huruf kho, teman-teman sekalian. Ya. Kita coba masuk ke huruf kho. Ya. Oke, nih yang saya kasih blok dengan warna hijau. Huruf kho itu dilafalkan ya persis sebagaimana kita melafalkan huruf ghain. Ya. Oke. Huruf kho itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf ghain. Ya. Kho dan ghain sama. Dilafalkan dari mana, Bang? Huruf kho dan huruf ghain. Di sini, ya. Perhatikan. Perhatikan baik-baik, ya. Oke. Sip, perhatikan baik-baik, ya. Nah, sekarang sudah ya. Sebelum nanti masuk ke sesi talaki, ya. Sekarang kita pindah dulu nih, ya. Kita pindah dulu. Oke. Sekarang kita akan coba belajar random, buka dari Quran sekarang. Kita akan buka secara random, ya. Kita akan baca sekitar 2 ayat saja, sekitar 4 baris saja, teman-teman sekalian. Yang masih mau ikut, mangga. Yang pengen lihat nanti yang talaki, mangga, silahkan. Ya, gitu. Oke. Nih, sekarang kita akan izin belajar dari Al-Quran tajwid per baris, ya. Oke, kita baca bareng-bareng, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mendapati ada tanda kode alfabet seperti ini, maka tandanya baris di bawahnya atau kalimat di bawahnya akan kita bahas. Langsung di sampingnya, ya. Oke, kita akan baca surah Al-Hajj ayat 24 dan 25. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hudu ila thayyibi minal qawl. Ya, di sini kita boleh stop atau boleh lanjut. Nah, di sini perhatikan ada kalimat minal qaul. Ada kode huruf Y pada kalimat minal qaul pada penggalan qaul. Ada hukum tajwid apa di sini? Ada hukum tajwid apa? Qaul. Hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya di sini ada kode Y, kita bahas di sampingnya, namanya adalah, kita cek. Tuh. Kode Y tadi artinya adalah mad layin. Pada kalimat minal qaul dikasih kode blok warna, itulah mad layin. Ya, kode Y tadi. Panjangkanlah bacaan bervokal ai dan au selama 2, 4 atau 6 harokat. Jika berwakaf dengan satu huruf sesudahnya. Ya. Dalam satu kalimat. Maka dibaca minal qaul. Minal qaul. Nah, tinggal kita praktekkan. Kita aplikasikan langsung. Wa hudu ila thayyibi minal qaul. Bisa? Lanjut. Wa hudu ila siratil hamid. Bisa diikuti? Lanjut. Ya. Innal ladzina kafaru kita ulang. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Oke, perhatikan. Di sini ada inna. Ingat, kalau ada kode alfabetik seperti ini, berarti kalimat di bawahnya akan langsung kita bahas. Inna, nun bertasydid. Ada hukum apa di sini? Kalau ada nun bertasydid, maka ada hukum apa di sini? Hukumnya adalah gunnah. Kita lihat dikasih tanda kode huruf G, kita cek di sampingnya. Nih, G adalah gunnah. Bagian mana? Bagian yang di blok warna hurufnya. Inna. Nah, apa katanya? Kita bahas. Apa itu gunnah? Bacalah nun atau mim bertasydid berwarna pink disertai dengan apa? Disertai dengan dengung selama 2 harokat. Innal ladzina. Tinggal kita praktekkan.
Innalladzina. Dan kita praktekkan dalam bacaan kita. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Nanti di sini, mulai lagi dari sini. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil aki. Perhatikan dulu di sini. Perhatikan. Sawa'anil. Dikasih kode huruf X. Ada apa di sini? Ada apa? Ada yang tahu nun kecil di bawah nih? Nah, dibahas di kode X ini langsung dibahas di sampingnya. Perhatikan. Tuh. Itu adalah nun wikoyah. Ya, tuh, nun wikoyah. Sawa'anil. Apa nun wikoyah? Bacalah nun kecil di bawah huruf dengan bacaan kasroh ni. Gitu ya. Nun tersebut adalah pengganti bunyi tanwin. Sawa'anil akifu. Sawa'anil akifu. Bisa difahami? Tinggal kita praktekkan. Jadi aplikatif langsung dipraktekkan. Ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Lanjut ya. Wa may, ini sama nih. Ada hukum tajwid apa di sini? Wa may, dikasih kode N. Wa may, barusan kita bahas yang tadi banget sebelum kita masuk ke Quran nih. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya idgham birunna. Betul. Kok jadi kayak Upin Ipin? Betul. Oke, betul. Idgham bigunna. Betul nggak di wamai ini ada idgham bigunna kodenya N. Kita langsung pakai fitur aplikatifnya. Langsung kita bahas nih. Ya. Wamai dikasih kode blok warna, itulah tadi N, idgham bigunna. Leburkanlah bunyi nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf mim, nun, waw ataupun huruf ya disertai dengung selama 2 harokat. Dibaca wamai yurid. Wa may yurid. Tinggal kita praktekkan dalam bacaan ya. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqahu min azabin alim. Sadaqallahul azim. Baik, tanpa berlama-lama, langsung masuk ke sesi talaki. Kita lihat siapa yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat Bunda Dian? Alhamdulillah. Saya pakai ya kacamatanya nih ya. Oke, baik. Bunda Dian, ya, pakai kacamatanya. Bunda Dian mah ini. Waktu itu apa? Ini Bunda Dian saya pakai mic-nya maksudnya. Baik, Bunda Dian. Dapat kesempatan talaki Al-Fatihah mau diambil atau tidak? Mau Ustaz. Mau, baik ya, Masya Allah nih Bunda Dian, Insya Allah apa yang sudah Bunda Dian ikhtiarkan Insya Allah dapat pahala jariah Bunda ya. Ini saya pakai nih soalnya setiap hari ya. Oke. Bunda Dian silakan dilafalkan ya dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya. Nanti kalau yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Sudah siap Bunda Dian ya? Insya Allah. Baik, silakan Bunda Dian dilafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, Bunda sekali lagi tadi agak hilang-hilang, diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, udah bagus. Gak apa sih yang tadi digini dikit. Oh, feedback. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, himnya kurang Bunda. Nafas berbisiknya kurang. Lebih berbisik lagi. Dari tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus. Tinggal ain, jangan a. Ain huruf tipis, huruf tebal Bunda. Tipis. Nah, tipis ya. Buka mulut sambil senyum. Alhamdulillahi Rabbil Allahu Akbar. Bentar, tadi ada yang ngasih gift ya Bunda Nuklir. Terima kasih Bunda Nuklir tadi dikasih singa si anak kucing, masya Allah ya, barakallahu. Terima kasih, barakallahu fikum. Diulang lagi Bunda, a-nya tipis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sip. Yang ini lebih bagus ya, masya Allah. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Bagus. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah bagus. Mohon diulang sekali lagi Bunda. Ayat kelimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal ain sukun Bunda. Ain sukun sedikit mengalir, suaranya sedikit. Coba ikuti saya Bunda. Na'budu. Na'budu. Sip. Diulang lagi ayat kelimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Coba ikuti saya lagi. Na'budu. Na'budu. Lagi. Na'budu. Na'budu. Ya, yang ini. Jadi a-nya itu ainnya harus terus sedikit jalan. Na'budu. 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 Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Lalu lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya tinggal ditebalkan, pangkal lidahnya diangkat Bunda. Sli. Ihdinas siratal mustaqim. Oke Bunda, ikuti saya. Ya. Sod itu pangkal lidahnya diangkat Bunda. Kalau saya mengibaratkan, menganalogikan pangkal lidah diangkat itu seperti Bunda mau nelan sesuatu, didorong lidahnya ke dalam. Sli, coba. Itu bisa. Itu yang tadi, dorong ke dalam. Jadi rasakan ketika Bunda melafalkan huruf tebal, khususnya ketika kasrah misalnya, rasakan dorongan lidah ke dalamnya tetap ada. Coba ya, ikuti saya ya. Sli. Itu bisa. Sebelumnya Bunda udah bisa atau belum? Atau memang sudah bisa sebelumnya? Sebelumnya kadang bisa, kadang enggak keluar gitu. Kita coba latih lagi. Rasakan pelan-pelan. Sli. Iya, terus lagi. Sli. Oke. Sekarang ikuti saya. Ihdinas sli. Nah, yang itu ya, dilafalkan lagi ayat ke-6-nya Bunda Dian. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, sini udah lebih baik. Bagus, lanjut. Tenang. Rasakan pangkal lidahnya diangkat. Jangan sli. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggal dua hal Bunda. Ghain sukun dialirkan lagi suaranya ketika maghdubi, lalu waladdallin jangan sampai terputus. Tadi udah jalan sedikit tuh, tapi di tengahnya putus.
jangan putus. Wala terus ngalir. Saya izin contohkan, perhatikan baik-baik, saya izin zoom. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Yang ini udah lebih bagus, Bunda Diana. Bacaan Bunda Diana udah bagus. Tinggal tadi tambahan-tambahan sedikit, sedikit di bagian-bagian yang tadi sudah saya tambahkan ya, insya Allah. Jangan nanti siaran ulang live-nya ada ya, Bunda ya. Tapi mungkin bisa jadi yang saya kirim hari ini atau besok, karena rekaman live kemarin pagi pun kalau nggak salah belum ya. Yang kemarin yang belum yang mana? Pokoknya kemarin-kemarin juga ada yang belum di diposting. Jadi nanti pokoknya Bunda standby di komunitas, insya Allah ada rekaman live-nya ya. Baik Ustaz. Oke Ibu Dian, hatur nuhun ya. Semoga semua yang disupport jadi pahala jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Masya Allah. Tadi Ibu Dian ya. Gitu. Ibu Dian pun sama nih teman-teman ya. Di sini semua pada mengambil pahala jariah semua nih. Ya. Ibu Ur bantu untuk masukin teman-teman ke dalam komunitas. Ibu Dian ya, itu tiba-tiba ngechat saya dan bantu akhirnya nih mic yang dipakai nih ya itu wakaf dari beliau. Beliau tadi tapi naik beliau tapi bukan karena gara-gara ngasih ini, bukan. Tadi memang beliau dapat urutan kedua ya. Gitu, ngantrinya cepet Bunda Dian. Gitu. Tar spill jasnya, nanti yang mau jasnya boleh nanti ya. Gitu ya, Masya Allah. Semoga jadi pahala jariah buat Bunda Dian, Insya Allah ya. Baik, selanjutnya satu lagi ya. Satu lagi siapa? Nanti baru ke teman-teman bisa masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid. Ya, yang mau masuk grup setelah ini ya, setelah talaki ya. Sekarang siapa? 5 anak ada. Gimana sih Pak ini? Ini ada suaranya Bunda udah masuk. Suaranya udah masuk. Iya. Oke, ya, Ustaz. Dengan Bunda siapa? Bunda Yuyun. Bunda Yuyun, anaknya 5. Iya Ustaz. Masya Allah, berkah insya Allah ya, jadi anak yang solih-solihah semua insya Allah ya. Amin. Oke. Amin Ustaz. Oke, Bunda Yuyun dari mana? Dari Tangerang Ustaz. Dari Tangerang. Udah ikut live ini berapa lama Bunda Yuyun? Kurang lebih 4 bulan Ustaz. 4 bulan, Masya Allah. Masih semangat untuk belajar? Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Oke, kalau begitu dapat kesempatan talaki Al-Fatihah full. Mau diambil atau tidak? Iya. Mau Iya. Ustaz, mau diambil? Mau diambil. Kasih aja ya ke yang lain. Kasih boleh nggak kasih? Jangan dong Ustaz, ini saya tunggu-tunggu. Ya, belajar mah kita harus egois ya teman-teman. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Itu memang begitu. Sof kalau lagi sholat jangan, yuk silahkan Pak di depan. Enggak, saya yang harus terdepan gitu. Ya, oke. Baik, Bunda. Silakan dilafalkan dari ta'awudz, lalu masuk ke Al-Fatihahnya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Di setiap ujung ayat jangan lupa berhenti dulu, jangan lanjut sebelum saya persilahkan lanjut ya. Iya. Oke, baik. Silakan Bunda dilafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. A'udzu billahi dari na langsung masuk ke shin Bunda. Jangan sampai shinnya nanya kepanjangan. Iya. A'udzu billahi bukan nanya yang dipanjangkan tapi asnya yang ditekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya Ustaz. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bunda coba diulang dari minanya, dari minasyaiton sampai terakhir. Minasyaitonir rajim. Oke, tinggal
Getarannya dikurangi, jangan terlalu bergetar. A'udzu Oh iya. Oh billahi iya ya Ustaz. minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lanjut dulu, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi ro-nya ditekan, ro-nya bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lalu jelaskan vokal I-nya. Bi. Angkat tengah lidah ketika setiap vokal I dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lalu H kecilnya. Hi. Coba. H-nya berbisik dia, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rohmani itu H kecil. Rohim itu pun H kecil. Rohmani, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sip, lanjut nanti dilatih H kecilnya. Bagian himnya dia kurang berbisik. Lanjut, Bunda. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan nirrahim, bukan nirrahim, ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni-nya jelas, nun kasrohnya. Coba diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tapi jangan him, tapi him. Dari tengah tenggorokan, Bunda. H kecil, nafasnya berbisik. Coba ikuti saya. Hi. Hi. Bukan hi, bukan itu H besar. Bukan dari sini. Tapi di sini. Berbisik nafasnya, nafas karakternya berbisik, Bunda. Him. Yes. Him. 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 Nah, Him. coba ikuti saya. Ha. Ha. Coba keluarkan bisikannya. Coba. Nah, ha. 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 Ah, hi. Hi. Oke, dilafalkan sekali lagi ayat tersebut, Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, PR Bunda di H kasro ya masih masih H besar. Harusnya Masih, berbisik. Lanjut Bunda, nggak apa-apa. Ulang ya Ustaz. Nggak apa, lanjut. Oh ya. Itu PR-nya. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya kurang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, taknya ini jangan masuk ke ta'in, enggak, tapi ta'in. Tak dulu baru ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi ikuti saya, nasta'in. Nasta'in. Coba kita lafalkan huruf ain, Bunda. A. A. I. I. Ain kasrohnya Bunda kurang. H kecil kasroh Bunda latih lagi. Ain kasroh Bunda latih lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama dari tengah tenggorokan. Nasta'in. Coba dari iya lagi Bunda. Ayat kelimanya diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ini lebih bagus. Lanjut Bunda.
Ihdinas siratal mustaqim. Dari na langsung masuk ke sod bunda, jangan na yang dipanjangkan. Ihdinas, huruf na dengan sod itu satu pelafalan, na baru os, tapi satu pelafalan. Nas, nas, jangan sampai ihdinasi, na-nya yang kepanjangan itu, na ke sodnya itu langsung. Ihdinas siratal mustaqim, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sekarang kita latih huruf sod bunda masih kurang tebal. Angkat pangkal lidahnya bunda. Ya, jadi pangkal lidah itu lidah bagian terdalam bunda didorong ke arah dalam. Sli. Sli, dorong ke dalam lidahnya. Sli. Kayak mau nelan sesuatu. Sli. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu belum sempurna tapi sudah lebih baik. Coba dilafalkan lagi ihdinanya bunda. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, PR ya huruf sod ya. Tebalkan lagi huruf sod. Huruf to juga tebalkan lagi. Pangkal lidah diangkat. Coba. To. To. Nah, to sama. Didorong lidahnya ke dalam. To. To. Oke, lafalkan sekali lagi ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, nanti bunda ikuti saya musta. Sinnya, asnya kembali ke bibir senyumnya. Musta. Musta. Nah, oke, lanjut ke ayat berikutnya bunda. Ayat 7. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oke. Ghairil maghdubi. Oke, perhatikan bunda di bagian an'amta alaihim jelaskan lagi mana hamzah mana ain. A hamzah dulu, amta itu ain, alaihim itu ain. An'amta alaihim. Coba. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba di bunda diulang lagi dari ghairil maghdu, dari situ diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, coba diulang waladdolinnya bunda. Coba. Waladdallin. Oke bunda, tahu huruf dot di mana makhrajnya? Do di Setahu bunda aja. Lidahnya menempel di geraham gigi atas. Do. Oke, Do. sip. Berarti bunda kurangnya apa? Pangkal lidahnya kurang diangkat, ya, gitu. Ya, Bo, ya Ustaz. bo, Do. bo. Nah, coba. Do. Waladdo. Bo. Jadi pangkal lidahnya diangkat. Bo, 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 Do. bo. Do. Bo. Do. Jadi bunyi vokal O-nya itu pangkal lidahnya diangkat. Bo, coba. Do. Oke, coba diulang dari gak apa-apa, semampunya dulu. Diulang dari ghairi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, pastikan jadi ketika melafalkan huruf dot tuh samping lidah yang menyentuh ke gigi geraham ya atau sisi lidah atau sering kita sebut dengan tepi lidah. Bo, bo, bo. Dan nanti tinggal bunda latih pangkal lidah. Nah, huruf tebal itu pangkal lidahnya harus diangkat. Nah, gitu ya bunda ya. Iya Ustaz. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan bunda ya. Ya Ustaz. Syukur Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum bil khair. Terima kasih bunda ya sudah ikut ya. Ustaz. Masya Allah.